Tadinya ketika lihat Yovie muncul di layar kaca, minimal wakil menteri. Karena bayangan saya, masuk aja anak HI, FISIP, Unpad, pasti udah belajar politik juga. Kenapa bukan wakil menteri? Saya pikir kalau jadi jabatan yang wakil menteri atau menteri itu kan ada kebijakan langsung yang secara harus total di situ, dan itu ada kebijakan langsung bisa berkemungkinan konflik of interest sangat tinggi. Ya. Kalau ini kan bentuknya rekomendasi, kebijakannya kan langsung juga memang presiden yang menentukan atau menteri-menteri yang menentukan. Saya sekedar memberikan saran-saran, berikan experience, pengalaman. Berikutnya kan memang keputusannya memang di para eksekutif memberikan saran. Jadi di situ peran serta objektif yang mungkin paling optimal yang bisa saya lakukan, karena saya sadar diri saya seniman yang memang belum bisa meninggalkan 100% bidang seni yang saya geluti itu. Tapi pernyataannya langsung menarik tuh, ikut mempercepat akselerasi pemberdayaan ekonomi kreatif. Bisa dikasih contoh konkret nggak tentang itu? Misalnya gini, dengan saran-saran saya itu, misalnya dari segi undang-undang kekayaan intelektual misalnya, kan selama ini kan ada produk-produk hukum yang memang sekarang udah dengan istilahnya dengan digitalisasi sudah semakin bagus, tapi sekarang kan undang-undangnya juga kan harus kita coba lihat mana yang harus kita benahi. Di situ mungkin dengan experience ini kita harus benahi titik mana. Dengan pengalaman saya mungkin kita bisa bagikan, ini kayaknya ada percepatan yang bisa kita lakukan. Tentu akhirnya juga teman-teman yang di DPR, teman-teman di pemerintah bisa mendengarkan itu sebagai bagian pertimbangan itu. Dan yang lebih menarik kan Bapak Ibu nggak setuju dulu kan jadi musisi. Sekarang terwujud harapan Bapak Ibu. Terwujud walaupun sudah sekian tahun lamanya ya. Nah sekarang Pak Triawan Munaf nih sebagai ahli kreatif dan ekonomi juga nih. Kalau ini kakak saya ini, kakak mentor. Mentor. Silakan, apa yang ditanyakan Pak? Saya nyebutnya Kang Yovie. Ya. Kang Yovie. Kang Yovie, saya yakin kalau ekosistem minimal dalam musik ya, bukan hanya ekonomi kreatif, musik saja sudah beres di Indonesia. Saya yakin Kang Yovie nggak mau menerima jabatan ini. Tapi beliau menerima jabatan ini karena masih banyak masalah. Ada yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Nah kan lagu-lagu Kang Yovie ini timeless ya. Kang Yovie-nya sendiri sosoknya timeless. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi bersama ini timeless juga. Kira-kira Mas Yovie akan sering nggak ketemu Presiden? Insya Allah, kalau dalam kesempatan informal tentu Bapak Presiden itu orangnya sangat komunikatif. Dalam berbagai kesempatan tentu saya sudah sering, bahkan dari beberapa kali aja sebelum pelantikan beliau sudah beberapa kali bertemu. Dan yang paling menarik tentu saya yang sudah lama bermain musik, tiba-tiba saya harus dipelonco di Magelang, itu juga sangat menarik ya. Dan kita berbaris langsung lari, dan di situ juga sebenarnya proses komunikasi dengan Presiden begitu cair, dan di situ saya melihat tekad Presiden tentang bagaimana beliau menceritakan dengan patriotisme bahwa ekonomi kreatif adalah satu hal yang sangat diperjuangkan untuk ke depan menjadi salah satu sumber ekonomi baru Indonesia, dan itu menjadi janji yang sangat baik. Tentunya sebagai pemusik, pelaku seni, jadi ini kita punya cahaya harapan baru lagi. Moga-moga nanti tentu di istana dalam kesempatan informal itu biasanya lebih cair. Hal tersebut dimungkinkan untuk terjadi komunikasi-komunikasi yang bisa lebih memberikan semangat dan harapan untuk bisa lebih terjadi komunikasi yang akhirnya impact-nya pada kebijakan-kebijakan yang akhirnya masuk secara lebih menyerap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.